Melihat pemimpinnya dalam masalah, para master klan bermata seribu yang hadir terkejut. Mereka berkumpul untuk membunuh mereka. Antara langit dan bumi, sinar cahaya tak berujung mekar menutupi Qin Chen. Sinar cahaya ini berubah menjadi serangan jiwa yang mengerikan menuju Qin Chen. Ini adalah kekuatan supernatural bawaan dari klan seribu mata, cahaya jiwa yang tak ada habisnya, yang berubah menjadi serangkaian senjata, seperti pisau, pedang, dan meledak ke arah Qin Chen. Tuanku, berhati-hatilah. Qi Tianxiong dan yang lainnya berseru. Cahaya jiwa yang tak berujung, seperti pisau tajam, tenggelam ke dalam tubuh Qin Chen satu demi satu. Orang-orang dari suku seribu mata sangat gembira saat melihat pemandangan ini, mata mereka penuh dengan makna yang suram. Ini adalah jurus pembunuh utama mereka dari suku seribu mata. Namun, saat orang-orang ini bergegas ke depan Qin Chen dan hendak memukul Qin Chen, sudut mulut Qin Chen tiba-tiba menyeringai. Inikah serangan jiwa klan seribu mata? Tapi hanya begitu, kata Qin Chen mencibir, matanya dipenuhi cahaya dingin, dan pada saat yang sama, energi perang yang diubah oleh cincin roh perang di tangan kirinya tiba-tiba terbakar dan berubah menjadi api perang yang menakutkan, meledak dari langit, dan langsung menyelimuti para master ini. Satu persatu menjerit dan jatuh ke tanah kesakitan. Selain itu, suku seribu mata hidup dengan metode rahasia untuk memperbaiki rantai, dan serangan jiwa yang terkandung dalam nyala perang ini ditujukan kepada penguasa suku seribu mata, dan setiap jiwa memiliki kesemutan yang parah. Qin Chen hanya bergerak sedikit, lalu cincin pedang jahat di tangan kanannya tiba-tiba berubah menjadi langit yang penuh dengan niat pedang roh jahat, langsung menembus tuan bermata seribu ini dan memenggal kepala mereka di tempat. Dengan embusan, para veteran bermata seribu ini tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka semua telah ditusuk dalam kehampaan oleh Qin Chen, dan asal-usulnya mulai runtuh. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang, dan pemimpin suku seribu mata yang lehernya ditangkap oleh Qin Chen, wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Mustahil, dia berkata dengan ngeri, tidak ada seorang pun di level yang sama yang dapat menahan serangan rahasia jiwa dari suku seribu mata mereka. Dan hal yang sama berlaku untuk penguasa puncak tingkat Sun. Disinilah letak kepercayaan diri mereka. Mereka memiliki metode rahasia jiwa, dan mereka memiliki kemampuan yang cukup untuk melarikan diri. Tatapan pemimpin suku seribu mata tiba-tiba tertuju pada Haotian Divine Armor milik Qin Chen. Itu adalah baju besi ini, tentu saja, baju besi inilah yang telah menahan serangan rahasia jiwa mereka sebelumnya. Jika tidak mungkin untuk dijelaskan. Jika kamu berani menjadi musuh klan mata seribu tidak akan pernah menyerah. Tidak akan ada tempat bagimu untuk berdiri di medan perang. Kata pemimpin klan mata seribu gemetar dan dia terkejut. Dengan nyali, kulit kepalanya menjadi mati rasa dan terancam secara paksa. Qin Chen hanya meliriknya dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan santai, klan seribu mata Anda hanyalah ras tingkat menengah di alam semesta, dan Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuh bagi saya. Selain itu, jika suku bermata seribu Anda berani mengganggu kursi ini akan meratakan suku bermata seribu Anda, dan biarkan suku bermata seribu Anda hilang dari dunia. Kata Qin Chen, pemimpin suku seribu mata ketakutan setengah mati, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Qin Chen mengumpulkan 5 jarinya, dan ribuan api perang dan pedang roh jahat menembus tubuhnya dengan cepat, membakarnya menjadi ketiadaan. Segera, asal-usul suku bermata seribu ini dimasukkan oleh Qin Chen pada cakram giok. Bersihkan medan perang, kita akan segera berangkat, jangan tinggalkan petunjuk apapun. Qin Chen berkata dengan ringan ke Jenderal Qiong. Baik tuanku. Kata Qiong mengatakan sesuatu dengan gemetar, dan menatap Qin Chen dengan takjub. Ini adalah sekelompok master dari suku seribu mata. Mereka dibunuh di sini hanya dengan jari tuanya. Itu terlalu menakutkan. Di samping, orang tua kerdil itu hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa, dan dia berkeringat dingin, hampir duduk di tanah di bawah tatapan Qin Chen.
Sinar cahaya melintas di tubuh Qin Chen, dan armor ilahi Haotian langsung tenggelam ke dalam tubuhnya. Armor ilahi Haotian ini sangat kuat, seru Qin Chen. Jika bukan karena Haotian Divine Armor sebelumnya, dan dia ingin membunuh orang-orang 1000 mata itu, dia takut dia harus menggunakan semua cara, termasuk asal mula waktu, untuk menahan lawan dan membunuhnya. Tapi sekarang, setelah mendapatkan Haotian Divine Armor, cincin Dewa Perang dan cincin Pedang Jahat, tiba-tiba semuanya menjadi lebih mudah. Perjalanan ke Nether Star River meningkatkan kekuatan Qin Chen setidaknya 10 kali lipat, serta lebih banyak cara untuk melindungi hidupnya. Setelah beberapa saat, Qi Tianxiong dan yang lainnya membersihkan medan perang, dan Qin Chen dan yang lainnya menyapu pasar gelap dalam sekejap. Pada perjalanan selanjutnya, Qin Chen dan yang lainnya tidak menemui masalah lagi, dan kembali ke pasar gelap dengan selamat. Begitu Qin Chen memasuki pasar gelap, dia menemukan bahwa pasar gelap jauh lebih hidup daripada terakhir kali mereka datang. Mengapa ada begitu banyak orang di pasar gelap ini? Gumam Qin Chen bingung. Tepat ketika Qin Chen dan yang lainnya bingung, tiba-tiba, nafas yang mengerikan keluar dari jalan, dan tidak jauh dari sana, seorang pria parubaya dengan nafas yang mengerikan sedang berjalan dengan dingin. Pria parubaya yang tingginya 3 kaki ini seperti raksasa, di sampingnya, diikuti oleh beberapa tuan. Orang-orang ini penuh dengan roh jahat dan ganas, memberi orang rasa penindasan tanpa akhir. Semua orang di jalan yang dekat dengan mereka, ketika mereka lewat, semua mundur ketakutan, dengan ketegangan di mata mereka. Itu adalah penguasa bumi Saran dari klan Satian. Mengapa dia sendiri yang datang ke pasar gelap? Ketika banyak orang di jalan melihat orang ini, mereka menghirup udara dan berseru. Qin Chen juga memandang pihak lain dengan mata serius. Penguasa bumi atau Di Zun adalah eksistensi yang melampaui Zun. Bahkan di antara kekuatan teratas, dia adalah eksekutif tingkat menengah dan tinggi yang nyata. Jika ditempatkan di medan perang 10.000 ras, itu pasti pemuncak seluruh pasukan. Adapun Tianzun, dia biasanya duduk di belakang. Itu adalah marsal hebat dari setiap camp, dan Tianzun mengambil gambar. Ini seringkali merupakan pertempuran yang menentukan antara beberapa kubu. Pada saat ini, Di Zun klan surgawi tampaknya merasakan sesuatu, menoleh untuk melihat sekeliling, matanya tajam, seperti pisau dewa, seolah-olah dia bisa melihat melalui semua penyembunyian. Dia menyapu posisi Qin Chen. Tiba-tiba, semua tuan di daerah ini tampak seperti kucing yang terkejut, rambut mereka didirikan di mana-mana, dan tubuh mereka kaku, seolah-olah sedang ditatap oleh musuh alami, dan mereka tidak berani bergerak. Tuanku, ada apa? Melihat ini, beberapa master di sekitar Di Zun melangkah maju dengan ragu. Tidak apa-apa, itu mungkin ilusi. Ayo pergi dulu ke stasiun klan Satian saya. Saran Di Zun berkata dengan ringan, mengalihkan pandangannya, dan kelompok itu perlahan-lahan pergi. Tidak sampai Di Zun dan yang lainnya menghilang seketika, sekelompok orang di daerah di mana Qin Chen berada menghela nafas lega, dan tubuh kaku mereka menjadi rileks. Yang lain memiliki perasaan yang sama, hanya dilirik oleh pihak lain. Setiap orang memiliki perasaan untuk melarikan diri dari kematian. Qin Chen juga menyipitkan matanya, memang sangat kuat, penindasan yang diberikan pihak lain kepadanya lebih dari 100 kali lebih kuat daripada Yang Mulia Juesan, Sidoruo, dan Master Top lainnya. Penguasa bumi, Di Zun, apakah begitu sangat kuat? Gumam Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Tuanku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jenderal Qiong juga datang dengan penuh minat. Ayo pergi cari penginapan dulu. Apa yang membuat Qin Chen dan yang lainnya terdiam adalah bahwa mereka telah meninggalkan beberapa penginapan berturut-turut, dan tidak ada kamar tamu. Kali ini pasar gelap benar-benar terlalu ramai. Melihat langit semakin larut, lelaki tua kurcaci itu berkata, jika beberapa senior mau, senior dapat tinggal di kediamanku. Kata lelaki tua kurcaci. Qin Chen tidak ingin melanjutkan pencarian hari ini.
Dia segera datang ke kediaman lelaki tua kurcaci itu. Dia harus mengatakan bahwa tempat tinggal lelaki tua kerdil itu sangat sederhana, terletak di sudut terpencil pasar gelap, dan dia hanya menyewa rumah sampingan di halaman luas ini. Kamu yang telah berada di pasar gelap selama ratusan ribu tahun tinggal di tempat seperti ini. Gulimo melirik lelaki tua itu dalam diam. Setelah Qin Chen dan yang lainnya duduk, lelaki tua kurcaci itu segera keluar untuk mencari tahu beritanya. Setelah sekitar beberapa jam, setelah langit benar-benar gelap, lelaki tua kurcaci itu akhirnya kembali dengan ekspresi tergesa-gesa. Tuanku, seperti yang saya duga, hal-hal baik akan muncul di pameran dagang kali ini. Orang tua kurcaci itu berkata dengan bersemangat ketika dia kembali. Hal bagus apa? Gulimo buru-buru berdiri. Saya belum tahu detailnya, tapi saya mendapat pesan bahwa pada hari pameran dagang berakhir kali ini, akan ada lelang pasar gelap, dan akan ada beberapa harta karun untuk dilelang. Berita ini baru dirilis di pasar gelap hampir setahun yang lalu. Saat kami keluar, kami kebetulan berada di Nether Galaxy saat itu, jadi kami baru mendapat kabar sekarang. Alasan mengapa begitu banyak orang hadir kali ini justru karena lelang akan diadakan setelah konferensi perdagangan ini. Pria tua kerdil itu berkata dengan bersemangat. Beberapa hari kemudian, pameran perdagangan dimulai, dan Qin Chen dan yang lainnya tiba di pameran tersebut terlebih dahulu. Seluruh pameran perdagangan benar-benar ramai. Qin Chen melambaikan tangannya ke Jenderal Qiong. Kegiatan bebas hari ini, kalian semua dapat pergi membeli barang sendiri, lalu berkumpul di depan pintu pada malam hari. Qin Chen berkata, ingat, Anda jangan menghabiskan uang. Ya, terima kasih, Pak. Tianxiong dan Gulimo dengan bersemangat berkata, satu persatu memasuki pasar perdagangan, membeli harta yang dibutuhkan oleh suku Wala. Kamu berjalan denganku. Qin Chen berkata kepada lelaki tua kurcaci itu. Baik tuanku. Orang tua kerdil itu memimpin dan membawa Qin Chen berkeliling di pasar perdagangan. Ada terlalu banyak hal baik di pasar perdagangan ini, dan Qin Chen terpesona melihatnya. Ada banyak harta di antara mereka, yang semuanya tidak sepele. Bahkan ada harta seperti Jiujue Sensan dan 999 inti bintang. Tapi Qin Chen sudah memiliki hal-hal seperti Haotian Divine Armor, dan dia sama sekali tidak ada keinginan dengan harta seperti itu. Jika bukan karena perjalanan sebelumnya ke Nether Galaxy, Qin Chen benar-benar harus membeli beberapa harta pertahanan diri. Sebaliknya, beberapa bahan dan ramuan khusus membuat mata Qin Chen bersinar. Pada masa itu, Yang Mulia One Poison, sebagai master alkimia teratas dari 10.000 ras di alam semesta, datang untuk meminta pemurnian pil tersebut. Dalam perjalanan pil, dia secara alami mencapai puncaknya. Tidak hanya dia bisa memurnikan pil umat manusia, tetapi juga materi dan roh dari 10.000 ras obat dan obat pil juga memiliki banyak pengetahuan dan pemahaman. Sekarang Qin Chen telah menerima warisan dari Venerable One Poison, dia secara alami senang melihat materi One Clan ini. Banyak dari ramuan dan bahan ini, setelah dimurnikan menjadi pil, dapat diambil ketika seseorang menerobos alam yang mulia di masa depan, yang dapat mengkonsolidasikan kultivasi secepat mungkin. Selain itu, ada beberapa bahan yang bisa digunakan untuk menyempurnakan bendera formasi, dan Qin Chen tentu saja tidak ragu untuk membelinya satu persatu. Untungnya, meskipun harga bahan dan ramuan ini mahal, Qin Chen memiliki banyak urat suci dan harta karun, dan dia juga telah menerima 170 juta poin pasar gelap dari Yang Mulia Juesan. Yang terpenting, keyakinan Qin Chen terletak pada kenyataan bahwa banyak ikan senguang di piring batu giok keberuntungan semesta miliknya. Pada hari ini, Qin Chen berbelanja dengan liar, membeli banyak bahan dan obat mujarab, dan kembali dengan pengalaman yang berharga. Pada malam hari, Qin Chen dan Si Tianxiong bergabung bersama, dan keduanya bersemangat untuk kembali keesokan harinya. Pada hari kedua, Qin Chen dan yang lainnya sekali lagi datang ke pasar perdagangan.
Dibandingkan dengan hari pertama, pasar perdagangan pada hari kedua sama panasnya, bahkan beberapa harta karun dipajang satu persatu. Hari pertama hanyalah hidangan pembuka, dan hari berikutnya adalah pesta yang sesungguhnya. Qin Chen dan yang lainnya pergi berbelanja lagi. Dalam sekejap mata di hari ketiga, hampir semua harta yang ingin dibeli klan Wala telah terbeli. "Tuanku, apakah kita ingin pergi ke pelelangan untuk melihatnya?" kata Gulimo dengan tatapan berharap. Setelah hari ketiga pameran perdagangan selesai, itu akan menjadi lelang pasar gelap. Ini adalah sorotan yang sebenarnya, dan juga merupakan tujuan terpenting dari banyak ahli yang datang ke sini. "Yah, lihat saja," jawab Qin Chen tersenyum. Meskipun dia membeli banyak barang dalam 3 hari terakhir, tetapi kali ini panen di Nether Star River sangat banyak, sehingga Qin Chen tidak menghabiskan terlalu banyak harta. Meskipun Qin Chen penasaran dengan pelelangan itu, dia masih takut akan hal itu. Namun, setelah menghadiri konferensi perdagangan akhir-akhir ini, dia menemukan bahwa pameran pasar gelap itu ramai tetapi aturannya ketat, jadi dia merasa lega. Dan sekelompok orang segera berjalan menuju pelelangan.